Halo guys, balik lagi di Jejak Kabut Dunia. Kasus yang bakal kita bahas kali ini sempat bikin heboh jagat maya Tiongkok di tahun 2022. Dan yang bikin ini beda dari kasus-kasus lain yang pernah kita bahas. Ini bukan cuma soal satu penjahat, tapi soal satu sistem yang selama puluhan tahun memilih untuk menutup mata. Yuk kita mulai. Bayangin ada seorang vlogger yang awalnya cuma pengen liput cerita inspiratif tentang seseorang ayah yang katanya tangguh yang membesarkan 8 anak sendirian. Konten yang biasanya bakal dapat banyak simpati dan donasi dari netizen. Tapi pas vlogger ini nyusurin area belakang rumah yang kelihatan hangat dan layak huni itu, dia nemuin sesuatu yang mengerikan. Seorang perempuan paruh baya, kayaknya tipis, di tengah cuaca yang membekukan, dan lehernya terikat rantai besi, tersambung ke dinding sebuah gubuk kotor tanpa pintu. Perempuan itu ternyata adalah ibu dari ke-8 anak itu, yang selama puluhan tahun disembunyikan dalam penderitaan. Ini kisah Xiao Huamei, perempuan yang dikenal dunia sebagai perempuan terantai dari Suzhou. Sebelum dirantai, sebelum kehilangan jati dirinya, perempuan ini punya nama Xiao Huamei. Lahir sekitar tahun 1977 di desa Yagu, sebuah daerah pegunungan miskin di provinsi Yunnan. Tahun 1994, dia sempat menikah dan pindah ke kota Baosan. Tapi pernikahannya kandas di tahun 1996. Waktu dia balik ke desanya, kesehatan mentalnya mulai terguncang. Dia kerap bicara meracau, tanda-tanda awal gangguan kejiwaan yang bikin dia jadi sangat rentan. Dan kerentanan inilah yang dimanfaatkan oleh orang lain di awal tahun 1996. Ibunya sendiri menitipkan Xiao Huamei ke seorang perempuan bernama Sang Heniu yang janji bakal bawa dia ke pesisir timur Provinsi Jiangsu buat berobat dan mencari jodoh. Janji itu ternyata jadi awal dari mimpi buruk yang gak akan pernah dia bayangkan sebelumnya. Alih-alih diobati, Sang Heniu justru menjual Xiao Huamei seharga 5.000 RMB atau ke dalam rupiah sebesar 14 juta rupiah ke seseorang pria di Kabupaten Donghai, Jiangsu. Beberapa bulan kemudian, Xiao Huamei berhasil kabur, tapi nasib malang kembali menjeratnya. Dia ditemukan menggelandang di Provinsi Henan oleh sepasang pemilik restoran yang kemudian menjual dia lagi ke perantara perdagangan manusia lainnya. Musim panas 1998, Xiao Huamei dibawa ke Kabupaten Feng, Suzhou, dan dibeli oleh ayah dari seorang pria bernama Dong Jimin. Wilayah Suzhou sendiri punya sejarah yang kelam. Di era 80 sampai 90-an, daerah ini jadi titik buat penyaluran puluhan ribu perempuan yang diculik dari provinsi-provinsi miskin. Praktik membeli istri ini dinormalisasi sama warga sekitar demi melanggengkan garis keturunan. Sebuah dampak tidak langsung dari kemiskinan dan kebijakan demografi di masa lalu. Dan di lingkungan yang menutup mata inilah penyekapan Xiao Huamei dimulai.
Waktu video penyekapan itu viral, akhirnya Januari 2022, otoritas Kabupaten Feng panik. Mereka rilis 2 pernyataan resmi. Isinya membantah adanya perdagangan manusia, mengklaim perempuan itu adalah Yang Mengxia, istri sah yang dirantai karena kondisi skizofrenia. Tapi kebohongan ini justru memicu kemarahan publik yang jauh lebih besar. Netizen, detektif internet, jurnalis warga, mereka semua ambil alih peran investigasi itu sendiri, menembus sensor yang ketat banget di tengah perayaan Olimpiade musim dingin Beijing yang lagi berlangsung waktu itu. Ketidakpercayaan publik yang terus memuncak ini akhirnya maksa pemerintah Provinsi Jiangsu buat turun tangan langsung. Lewat investigasi komprehensif dan uji forensik DNA berskala besar, teori soal Li Ying akhirnya digugurkan. Dan identitas asli korban, Xiao Huamei dari Yunan, akhirnya berhasil dikonfirmasi secara resmi. Laporan dari pemerintah provinsi ini berujung pada pemecatan dan penghukuman 17 pejabat lokal yang terbukti memalsukan dokumen dan menutupi kejahatan ini selama bertahun-tahun. Secara nasional, kasus ini memicu operasi besar-besaran buat pemberantasan perdagangan manusia oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Kasus ini juga mendorong amandemen Undang-Undang Perlindungan Perempuan di negara itu. 7 April 2023, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Dong Jimin dihukum 9 tahun penjara atas penganiayaan dan penahanan ilegal. Tapi vonis ini memicu perdebatan besar di publik. Banyak yang menganggap hukumannya terlalu ringan, mengingat penderitaan yang dialami Xiao Huamei selama puluhan tahun. Ini terjadi karena ada batasan kadaluarsa hukum buat kejahatan-kejahatan lama semacam ini. 5 orang perantara lainnya dihukum antara 8 sampai 13 tahun penjara. Sementara itu, Xiao Huamei sendiri dipindahkan ke rumah sakit jiwa milik negara buat dapetin perawatan penuh, dan anak-anaknya sekarang diurus langsung oleh negara. Kasus perempuan terantai dari Suzhou ini adalah cermin retak yang mantulin betapa cepatnya martabat manusia bisa direduksi jadi sekedar komoditas ketika ketimpangan merajalela dan hukum memilih memejamkan mata. Xiao Huamei kehilangan kebebasannya bukan cuma karena rantai besi yang melilit lehernya, tapi juga karena rantai pembiaran kolektif dari masyarakat yang menormalisasi kekejaman demi sebuah tradisi. Tapi dari dasar keputusasaan itu, runtuhnya kebohongan sistemik ini justru membuktikan satu hal, kekuatan absolut dari empati manusia. Keadilan buat Xiao Huamei gak lahir dari kebalikan penguasa, tapi dari keberanian jutaan warga biasa yang menolak untuk dibungkam. Sebuah pengingat buat kita semua bahwa kejahatan terbesar cuma bisa bertahan dalam keheningan orang-orang baik. Itu tadi kisah Xiao Huamei, perempuan yang kehilangan 24 tahun hidupnya, tapi akhirnya menemukan keadilan berkat keberanian orang-orang yang gak mau tinggal diam. Guys, kasus ini ngingetin kita
kalau keberanian buat bersuara itu penting banget. Kadang satu video yang viral bisa jadi awal dari perubahan besar. Menurut kalian, gimana pendapat soal vonis 9 tahun buat pelaku utama di kasus ini? Terlalu ringan atau udah cukup adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan cerita-cerita lain dari Jejak Kabut Dunia. Sampai jumpa di jejak berikutnya.